Masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar memimpin langsung kegiatan pembinaan fisik terhadap siswa pintar remaja Angkatan 52 SPN Polda Metro Jaya. Polsek Ciputat Timur menerima 25 siswa magang dari SPN Polda Metro Jaya. Di tengah sejuknya pagi Ciputat Timur ketika cahaya matahari perlahan menyapa permukaan danau, semangat pengabdian mulai ditempa dalam langkah-langkah pasti para generasi muda Bayangkara. Derap langkah para siswa Bintara Remaja Angkatan 52 Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya terdengar serempak, mengiringi tekad yang kuat untuk menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Di bawah kepemimpinan langsung Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar, kegiatan pembinaan fisik ini menjadi momentum penting dalam membangun karakter, menanamkan disiplin, serta menguatkan mental para siswa sejak dini. Sebanyak 25 siswa magang diterjunkan langsung ke lingkungan Polsek Ciputat Timur untuk mengikuti pembinaan selama 14 hari. Mereka tidak hanya dilatih secara fisik, namun juga dibekali pemahaman mendalam tentang fungsi kepolisian, tanggung jawab, serta nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat. Lari menyusuri danau, menembus jalan setapak, hingga melintasi jalan raya, menjadi bagian dari proses penempaan yang tak mudah. Setiap langkah adalah ujian ketahanan, setiap tarikan napas adalah latihan kesabaran, dan setiap tetes keringat adalah bukti komitmen untuk menjadi insan Bayangkara yang tangguh. Di tengah kelelahan, terpancar semangat yang tak pernah padam. Mereka terus berlari, terus bertahan, dan terus berjuang demi menggapai satu tujuan, mengabdi kepada nusa dan bangsa. Kehadiran para siswa di tengah masyarakat pun menjadi perhatian tersendiri. Senyum, sapaan, dan dukungan dari warga menjadi energi tambahan yang memperkuat semangat mereka dalam menjalani setiap proses latihan. Apresiasi masyarakat menjadi bukti bahwa Polri dan rakyat memiliki ikatan yang kuat, sebuah hubungan yang dibangun dari kepercayaan, kehadiran, dan ketulusan dalam melayani. Pembinaan ini menegaskan bahwa menjadi anggota Polri bukan sekedar profesi, namun merupakan panggilan jiwa yang menuntut kekuatan fisik, keteguhan mental, dan keikhlasan dalam setiap langkah pengabdian. Dari Ciputat Timur, nilai-nilai itu ditanamkan, ditumbuhkan, dan dikuatkan, menjadi bekal bagi para siswa untuk menghadapi tantangan tugas di masa depan. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, dan dari jiwa yang kuat, lahir pengabdian yang tulus. Inilah wajah masa depan Polri, tangguh, humanis, dan berintegritas. Dengan satu semangat yang tak pernah padam, Polri untuk masyarakat. Dari Humas Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo resmi membuka rapat kerja teknis gabungan 4 Satker Fungsi Polri tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Polri dalam mengoptimalkan peran satuan kerja guna memperkuat transformasi Polri presisi dan mendukung rencana kerja pemerintah 2026. Berlangsung di Rupatama Mabes Polri pada Rabu 29 April 2026. Pembukaan rapat kerja teknis gabungan yang melibatkan 4 Satker Fungsi Polri, yaitu Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Pusat Keuangan Polri, serta Pusat Sejarah Polri. Wakapolri hadir bersama dengan Menteri Pan-RB, Rini Widiatini, dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Dalam arahannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang telah melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Selain itu, Wakapolri juga mengingatkan untuk memperkuat fondasi organisasi untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Polri tahun 2026. Wakapolri juga menekankan pentingnya sinergi antar fungsi dalam mendukung transformasi Polri presisi. Optimalisasi peran satuan kerja dinilai menjadi kunci dalam memperkuat pelayanan publik, akuntabilitas anggaran, serta pengembangan berbasis riset. Selain itu, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan kajian strategis dan sejarah institusi juga menjadi perhatian utama. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bekerja sangat luar biasa. Mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, khususnya terkait menyangkut masalah 4 PUT tersebut. Mungkin masih banyak yang belum tercapture. Jadi dalam
catatan success story yang sudah rekan-rekan lakukan. Tapi ini sedikit banyak memberikan gambaran tentang success story yang sudah rekan-rekan torehkan di tahun 2025 dan tahun 2026. Dalam kegiatan ini Wakapolri juga turut menyerahkan sejumlah penghargaan. Berdasarkan survei Puslitbang Polri tahun 2025 yang di mana Polda Bengkulu meraih penghargaan tingkat kepuasan masyarakat terbaik. Sementara itu Polda Bali menerima penghargaan internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan Polri. Selain itu Wakapolri juga memberi penghargaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA terbaik yang diberikan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk Pagu Besar, Polda Riau untuk Pagu Sedang, dan Polda Kalimantan Utara untuk Pagu Kecil. Sebagai bentuk apresiasi, Wakapolri juga turut menyematkan tanda kemahiran kedokteran kepolisian kepada Menteri Pan-RB Rini Widiantini sebagai bentuk penghargaan kontribusi dalam mendukung pengembangan Pusdokes Polri. Melalui Rakernis ini Polri menegaskan komitmennya dalam mengawal, mendukung, dan menyukseskan program kerja Polri dan pemerintah tahun 2026. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Selain itu, usai membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Gabungan 4 Fungsi Polri tahun 2026, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian kinerja yang dinilai signifikan dalam mendukung tugas kepolisian. Dalam pembukaan rapat kerja teknis atau Rakernis Gabungan yang berlangsung pada Rabu 29 April 2026 di Rupatama Mabes Polri Jakarta, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menilai capaian Satuan Kerja Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Keuangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Sejarah Polri menunjukkan hasil positif sepanjang tahun 2025 hingga tahun 2026. Pusdokes dari 59 satker ya 56 itu sudah terakreditasi baik. Ya, kemudian ada 585 dari 113 Vaskes dari tingkat pertama yang ada tersebar di seluruh wilayah juga sudah terakreditasi. Ini menunjukkan bahwa seluruh standar pelayanan yang dilakukan oleh Pusdokes sudah terakreditasi. Kemudian pelaksanaan bakti kesehatan yang dilakukan sepanjang tahun sampai dengan awal tahun 2026 ini juga sudah sangat luar biasa capaiannya dengan melibatkan 5.000 nakes langsung dan juga sukses juga dalam penanganan pasien itu hampir 83.000. DVI ini merupakan khasan kita ya, dari Dokes dalam setiap ada kegiatan-kegiatan bencana alam, kecelakaan, dan peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, nah, DVI selalu hadir. Ya, salah satunya juga dalam yang kemarin yang kejadian laka kereta api juga DVI dengan cepat langsung merilis korban-korban yang meninggal dunia. Kemudian kerjasama ini sebagai bentuk networking dari Pusdokes dalam rangka untuk mengembangkan kapasitas, kapabilitas, dan juga peningkatan sumber daya manusia. Ya, bekerja sama dengan beberapa universitas, UI, UNER, UNPAD, dan beberapa universitas lainnya. Sedangkan Pusku juga membuat catatan-catatan success story yang luar biasa menurut saya. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI 12 kali sampai dengan tahun ini yang berturut-turut. Kemudian juga Polri juga dalam penilaian indikator kinerja atau IPK juga selalu berada di peringkat yang terbaik lah. Ada di 3 besar di seluruh kementerian lembaga. Wilayah bersih, birokrasi bersih dalam melayani atau WBM dari Kementerian Pan-RB juga mendapat penghargaan, termasuk penghargaan dari BPKRI atas komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Kemudian beberapa inovasi-inovasi juga dilakukan adalah peluncuran aplikasi Pusku Presisi yang dapat mempercepat seluruh proses keuangan Polri yang termasuk modul khusus guna mendukung program gerakan pangan murah. Ini sudah dilakukan. Puslitbang, saya sudah ke Puslitbang. Nah, Puslitbang ini merupakan kekhasan polisi modern. Ya, polisi modern ini dikuatkan di hasil penelitian. Tidak bisa tidak.
semua negara maju, polisi-polisi maju ya. Saya baca semua literasi yang ada. Berangkat pengambilan suatu kebijakan, inovasi, itu selalu dari hasil riset. Tidak bisa dari riset. Kita nggak bisa lagi kebijakan-kebijakan yang kita ambil sifatnya konvensional. Data-data yang tidak diolah, data-data yang tidak dianalisis, apalagi itu sudah big data dan mengembangkan AI. Ya, ini penguatan kapasitas riset juga. Terima kasih Pak Kabus Litbang, ya, dengan terus berkolaborasi dengan BRIN, dengan UI, dan stakeholder terkait lainnya, Pindad dan sebagainya. Kemudian berhasil juga mendesain, kemudian Purwarupa, emergency of mobile electric vehicle charger ini juga membantu dalam operasional dan kebutuhan emergensi keadaan listrik masyarakat. Kemudian Pusjarah ini juga bagian yang penting dalam rangka untuk terus menjaga doktrin Polri yang tepat atau enggak. Nanti akan sampaikan di bagian terakhir. Ya, bagaimana sejarah doktrin Polri yang terus dari mulai kita berdiri, kemudian melakukan perubahan-perubahan pada saat reformasi sampai dengan hari ini. Capaian ini menjadi landasan kuat untuk meningkatkan kinerja kepolisian ke depan melalui penguatan SDM, perbaikan tata kelola, serta inovasi berbasis riset. Polri diharapkan semakin adaptif dalam menghadapi tantangan, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah tahun 2026. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kebaikan segera kembali saja jeda berikut ini.